Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Damayanti dari kelas MN 19F. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis studi kelayakan bisnis pada toko Yosi yang beralamat di Jalan Raya Sukra, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu. Aspek hukum. Yang pertama, identitas perusahaan. Nama perusahaannya yaitu Toko Yosi. Pemilik bernama Ibu Omala dan Bapak Guntoro. Jenis usahanya yaitu usaha perdagangan. Kegiatan usahanya yaitu menjual kebutuhan sehari-hari. Visi dari Toko Yosi adalah menjadikan toko yang terbaik dalam memberikan pelayanan kepada konsumen dan memberikan pelayanan kepuasan yang lebih bagi pelanggan. Misi yaitu dapat diterima baik oleh masyarakat, mendapatkan kepuasan dari masyarakat, dan memperoleh keuntungan. Jenis produk yang dijual pada Toko Yosi yaitu produk kebutuhan pokok sehari-hari seperti gula, minyak goreng, telur, mie instan, kopi, gas, dan sebagainya, kecuali pakaian. Toko Yosi beralamat di Jalan Raya Sukra, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Aspek legalitas. Yang pertama, bentuk perusahaannya itu perusahaan perseorangan. Dan Toko Yosi juga memiliki surat izin usaha perdagangan dan surat izin tempat usaha. Aspek manajemen. Nama pemilik yaitu Ibu Omala, direkturnya Bapak Guntoro, manajer marketingnya Bapak Guntoro, dan manajer keuangannya Ibu Omala. Uraian kerja. Uraian kerja pemilik yaitu bertanggung jawab terhadap CP, melakukan pengawasan terhadap kebijakan direksi dalam menjalankan usaha, memberikan nasihat kepada direksi. Uraian kerja pada direktur yaitu memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan, bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan, memilih, menentukan, mengawasi pekerjaan karyawan. Uraian kerja pada manajer pemasaran yaitu mengkoordinasi dan meningkatkan penjualan melalui channel online atau offline, mengkoordinasi semua media, organizer acara, dan rekan bisnis untuk keperluan promosi dan meningkatkan penjualan. Uraian kerja pada manajer keuangan yaitu mengambil keputusan yang berkaitan dengan investasi, mengambil keputusan yang berkaitan dengan pembelanjaan, mengambil keputusan yang berkaitan dengan dividen. Segmentasi pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran. Pasar sasaran yang dituju oleh bisnis Toko Yosi yaitu dari semua kalangan dan berbagai usia. Ditujukan untuk mereka yang membutuhkan kebutuhan pokok sehari-hari. Segmentasi pasar. Target konsumen yang diraih adalah masyarakat yang tinggal di daerah Sukra dan sekitarnya. Potensi pasar. Dalam upaya meningkatkan pangsa pasar yang diraih oleh Toko Yosi mencoba untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas produk yang dijual. Posisi pasar yaitu sangat strategis hingga membuat konsumen nyaman. Dalam dunia bisnis, adanya pesaing bukan lagi menjadi hal yang harus dihindari lagi. Keberadaan pesaing justru menimbulkan motivasi tersendiri bagi pejalan bisnis tersebut untuk mengembangkan usahanya agar tidak kalah dengan para pesaingnya. Oleh karena itu, Toko Yosi terus melakukan continuous improvement demi menjaga kualitas produk dan pelayanan yang dimiliki agar mampu terus bersaing di pasaran. Adapun pesaing di Toko Yosi sebagai berikut yaitu Toko KNZ, yang kedua Toko Julio, dan yang ketiga Toko Linda Jaya. Strategi bauran pemasaran. Produk yang dijual pada Toko Yosi yaitu berupa produk kebutuhan pokok sehari-hari seperti minyak goreng, telur, mie instan,
tepung, obat-obatan, bumbu dapur, gas LPG, dan sebagainya kecuali pakaian. Tokoyoshi memilih melakukan penjualan di daerah Sukra yang berada di Jalan Raya Sukra, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, yang searah dengan menuju ke Pantai Plentong. Penetapan harga yang dilakukan Tokoyoshi yaitu mulai dari 5.000 hingga harga 200.000 ke atas tergantung produknya. Untuk menarik minat konsumen, Tokoyoshi melakukan beberapa promosi seperti promosi penjualan memberikan potongan harga jika konsumen membeli satu dus barang. Yang kedua, promosi pemasaran dari mulut ke mulut. Dapat memberikan pelayanan yang memuaskan konsumen sehingga konsumen satu dengan konsumen lainnya bisa saling menyebarkan informasi mengenai produk yang dijual. Aspek teknis dan produksi. A. Cakupan produksi. Untuk suplai atau penyotokan produk yang dijual di Tokoyoshi biasanya 1-2 kali dalam seminggu. Namun juga tergantung stok yang ada di toko. Apabila dirasa stok produk toko menipis, maka akan segera dilakukan penyetokan. B. Kebutuhan teknis. Yang pertama, lokasi. Tokoyoshi bertempatkan di Jalan Raya Sukra, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Lokasi ini dipilih karena tempatnya yang strategis, berada di pinggir Jalan Sukra arah Pantai Plentong, sehingga mudah dijangkau oleh konsumen. Bangunan atau gedung pada Tokoyoshi dibangun di tanah milik sendiri, luasnya sekitar 500 meter kuadrat. Ada 3 orang tenaga kerja yang dimiliki oleh Tokoyoshi. 3 orang tersebut bekerja sebagai pelayan. Tata letak. Yang pertama, tempat barang berada di bagian paling depan. Kasir berada di tengah ruangan agar memudahkan konsumen melakukan transaksi pembayaran. Rak barang berada di samping kasir agar saat ingin membayar dekat dengan kasir. Kebutuhan modal pada Tokoyoshi yaitu bangunan 400 juta, kendaraan 17 juta, stok produk 70 juta, peralatan 10 juta, kebutuhan lain 5 juta. Jadi kebutuhan modal pada Tokoyoshi seluruhnya yaitu 502 juta. Aspek finansial. A. Biaya kebutuhan investasi. Yang pertama, biaya prainvestasi. Biaya pembuatan studi yaitu 8 juta, biaya pengurus perizinan yaitu 20 juta. Jadi total biaya prainvestasi sebesar 28 juta. Yang kedua, biaya aktiva tetap. Bangunan 400 juta, kendaraan 17 juta, stok produk 70 juta, peralatan 10 juta, kebutuhan lain 5 juta. Total biaya aktiva tetap yaitu 502 juta. Jadi total investasi sebesar 530 juta. Yang ketiga, biaya operasional. Yang pertama, stok produk per bulannya 70 juta, jadi per tahunnya yaitu 840 juta. Yang kedua, tenaga kerja per bulannya 4.500.000 untuk 3 orang, berarti dalam 1 tahun sebesar 54 juta. Yang ketiga, biaya listrik 1 bulannya 2 juta, untuk 1 tahun berarti 24 juta. Yang keempat, biaya transportasi 1 bulannya 1 juta, untuk per tahun berarti 12 juta. Jadi total biaya operasional per tahun yaitu 930 juta. Untuk menghitung penyusutan, kita harus mengetahui investasi, modal kerja, sama umur ekonomisnya. Jadi untuk menghitung penyusutan, rumusnya yaitu
investasi dikurangi modal kerja dibagi umur ekonomis. Investasi yaitu sebesar 530 juta, modal kerja sebesar 250 juta, umur ekonomisnya 5 tahun. Jadi 530 juta dikurangi 250 juta dibagi 5 tahun, hasilnya 56 juta. Berarti penyusutannya 56 juta. B. Arus kas atau tabel kas selama umur ekonomis. Tahun 2016 kas bersihnya sebesar 199.920.000. Tahun 2017 PV kas bersihnya yaitu 160.314.000. Tahun 2018 PV kas bersihnya yaitu 119.853.000. Tahun 2019 PV kas bersihnya yaitu 104.112.000. Tahun 2020 PV kas bersihnya yaitu sebesar 66.732.000. Jumlah PV kas bersih yaitu 650.931.000. C. Penilaian kelayakan investasi. Yang pertama kita menghitung payback period atau PP. Apabila kas bersih setiap tahun berbeda, investasi dikurangi kas bersih tahun pertama yaitu investasi sebesar 530 juta dikurangi kas bersih tahun pertama yaitu 184, sisanya 346. Lalu dikurangi lagi kas bersih tahun kedua. Kas bersih tahun kedua sebesar 175 juta. Jadi sisanya 171 juta. Lalu dikurangi lagi sama kas bersih tahun ketiga sebesar 151 juta. Jadi sisanya sebesar 20 juta. Karena tidak bisa dikurangi proses tahun keempat, maka sisa proses tahun kedua dibagi proses tahun keempat, yaitu 20 juta dibagi 160 juta dikali 12 bulan sama dengan 1,5 bulan. Maka payback periodnya adalah 1 tahun 5 bulan. Payback period kurang dari umur ekonomis yaitu 5 tahun, maka dinyatakan baik. Yang kedua average rate of return atau ARR. Rumus ARR sama dengan rata-rata IT dibagi rata-rata investasi. Untuk mencari rata-rata IT, rumusnya total IT dibagi umur ekonomis. Untuk mencari rata-rata investasi, rumusnya investasi dibagi 2. Total IT yaitu 184 juta ditambah 175 juta tambah 155 juta tambah 160 juta tambah 110 juta, hasilnya 780 juta. Berarti rata-ratanya 780 juta dibagi 5 sama dengan 156 juta. Untuk menghitung rata-rata investasi berarti 530 juta dibagi 2, hasilnya 265 juta. Jadi ARR-nya 156 juta dibagi 265 juta, hasilnya 0,58%. Yang ketiga, menghitung net present value atau NPV. Untuk menghitungnya yaitu total PV kas bersih dikurangi total PV investasi. Total PV kas bersih sebesar 650.931.000. Total investasinya sebesar 530 juta. Jadi NPV-nya yaitu 120.931.000. Karena NPV lebih dari 0, maka usahanya dinyatakan layak atau baik.
Yang keempat yaitu menghitung internal rate of return atau IRR. Rata-rata kas bersihnya sebesar 156 juta. Perkiraan PP-nya berarti 530 juta dibagi 156 juta sama dengan 3,397. Dalam tabel A2 tahun kelima diketahui yang terdekat dengan angka 3,397 adalah 3,433 adalah 14%. Secara subjektif, tiap diskon kita kurangi 2% menjadi 12%, sehingga NPV-nya dapat dilihat dari tabel berikut ini. Perhitungan NPV dengan DF 12% yaitu total kas bersihnya sebesar 575.429.000. Karena hasilnya belum negatif, kita mencari PV kas bersih lagi agar hasilnya negatif, yaitu dengan mencoba DF-nya 15%. Dengan DF 15% jumlah PV kas bersihnya sebesar 537.928.000. DF 15% juga hasilnya belum negatif, jadi harus kita cari lagi. Mencoba dengan DF 18% dengan jumlah PV kas bersihnya sebesar 503.776.000. Nah, hasilnya udah negatif, berarti nilai NPV-nya sudah negatif kan? Berarti 503.776.000 dikurangi 530.000 hasilnya negatif 26.224.000. Kemudian jika tabel tersebut digabungkan sebagai berikut. Tahun pertama digabungkan dengan bunga 12% dan bunga 18%. Tahun pertama kan kas bersihnya 184 juta, DF-nya 0,893, PV kas bersihnya 164.312. Sedangkan jika DF-nya 18%, PV kas bersihnya 155.848. Yang tahun kedua kas bersihnya 175 juta. Dengan bunga 12%, PV kas bersihnya sebesar 139.475.000. Sedangkan jika dengan bunga 18%, PV kasnya 125.650.000. Tahun ketiga kas bersihnya sebesar 151 juta. Bunga 12%, PV kas bersihnya sebesar 107.512.000. Sedangkan jika menggunakan bunga 18%, PV kas bersihnya sebesar 91.808.000. Tahun keempat kas bersihnya yaitu sebesar 160 juta. Bunga dengan 12% berarti PV kas bersihnya sebesar 101.760.000. Sedangkan jika menggunakan bunga 18% yaitu sebesar 82.400.000. Tahun kelima PV kas bersihnya sebesar 110 juta. Dengan bunga 12%, PV kas bersihnya sebesar 62.370.000. Sedangkan jika menggunakan bunga 18%, PV kas bersihnya sebesar 48.070.000. Total PV kas bersih dengan bunga 12% sebesar 575.429. Jika dengan bunga 18%, PV kas bersihnya sebesar 503.776.000. Total investasi dengan bunga 12% sebesar 530 juta dan dengan bunga 18% sebesar 530 juta. Jadi NPV dengan bunga 12% yaitu negatif 45.429.000. Sedangkan NPV dengan bunga 18%
sebesar 26.224.000. Rumus IRR yaitu NPV1 dibagi NPV1 ditambah NPV2 dikali I1 dikurangi I2, yaitu sebesar 28,634 atau dibulatkan menjadi 28,6. Yang kelima yaitu menghitung menghitung profitability index atau PI. Rumus yang digunakan untuk mencari PI sebagai berikut. PI sama dengan sigma PF kas bersih dibagi PF investasi dikali 100%. Jika kas bersih berbeda setiap tahun, maka mencari PI adalah sebagai berikut. PI sama dengan 650.931.000 dibagi 530 juta dikali 100%, hasilnya 1,2 kali. Jadi PI lebih besar dari 1, maka usaha diterima atau layak. D. Kesimpulan aspek keuangan. Kesimpulan dari perhitungan di atas untuk kasus kas bersih yang berbeda setiap tahun dapat dilihat dalam tabel berikut. Yang pertama, payback period, hasil perhitungannya 1,5 tahun, keterangannya baik. Yang kedua, average of rate of return atau ARR, berhasil perhitungannya yaitu 0,58%, hasilnya baik. Yang ketiga, net present value atau NPV, hasil perhitungannya sebesar 120.931.000, keterangannya baik. Yang keempat yaitu internal rate of return atau IRR, hasil perhitungannya sebesar 28,6, keterangannya baik. Dan yang kelima yaitu profitability index atau PI, hasil perhitungannya 1,2, berarti keterangannya baik. Jadi kesimpulannya yaitu berdasarkan beberapa aspek yang telah dikaji, usaha Tokoyoshi sudah termasuk dalam kategori perusahaan yang layak untuk dijalankan. Perusahaan ini sudah memiliki legalitas hukum yang sah dan sesuai dengan aturan. Selain itu, dalam segi teknis dan produksi, perusahaan ini sudah sangat rapi, dan juga dilihat dari segi keuangan, perusahaan ini memiliki keuntungan yang cukup besar. Akan tetapi dalam segi pelayanan perlu adanya masukan dari konsumen dan juga para mitra perusahaan agar perusahaan dapat terus melakukan continue improvement. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikra Hikal Santo dari kelas MS19F akan mempresentasikan hasil observasi saya pada CV Thomas Indotama pada kelas studi kelayakan bisnisnya. Untuk identitas perusahaan, nama perusahaan adalah Thomas Indotama. Bisnis usahanya adalah industri pertanian. Kegiatannya adalah membuat produk tauge dan alamatnya di Kafling Gemanis nomor 37 RT 02 RW 032 Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Nomor teleponnya di 0858 8766 9594. Aspek legalitas dari CV Thomas Indotama yaitu adalah izin usaha atau SIUP, yang kedua adalah izin lokasi atau situ, dan yang ketiga adalah izin perusahaan atau TDP, dan juga NPWP CV atau NPWP perusahaan. Pada aspek manajemen di sini sudah terlihat ada pemilik usaha, manajer keuangan, manajer pemasaran, karyawan 1, karyawan 2, dan karyawan 3, dan juga karyawan 4. Pasar sasaran yang dituju oleh industri pertanian ini yang dimaksud adalah CV Thomas Indotama adalah semua gender dan juga semua usia, seperti pedagang di pasar tradisional, pedagang kaki lima, penjual sayur yang produktif menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan pasar sasaran yang dituju demi kelancaran dalam proses administrasi di kemudian. Segmentasi pasar dari CV Thomas Indotama dibagi menjadi 4. Yang pertama, segi geografi. Target konsumen yang diraih adalah semua masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan Karawang, khususnya di daerah Pasar Johar,
Pasar Karawang, Pasar Telegasari, dan juga Pasar Wadas. Dan yang kedua ada segi demografi. Produk tauge ini dapat dibeli oleh semua kalangan masyarakat dan dijual kembali oleh pedagang-pedagang sayuran di beberapa pasar tradisional dan pedagang sayur keliling. Dari segi psikologi, Thomas Indotama membuat produk yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Dari segi perilaku, sesuai dengan ketentuan masyarakat yang akan terus berkembang dan bertambah setiap tahunnya, Thomas Indotama akan terus memberikan kualitas yang baik dan akan lebih baik lagi ke depannya dengan memberikan kualitas toge yang bagus dan cocok dibuat untuk berbagai jenis makanan yang mengandung sayuran toge dan juga cocok untuk dijual kembali di pasaran. Potensi pasar dan posisi pasar. Dalam upaya peningkatan pangsa pasar yang diraih oleh CV Thomas Indotama, perusahaan mencoba untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas produk yang dijual. Perusahaan juga dapat melakukan berbagai macam promosi dan analisa perilaku konsumen agar mendapatkan konsumen tetap dan dapat memuaskan konsumen. Berdasarkan tingkat kualitas produk dan bahan baku yang digunakan, CV Thomas Indotama berada dalam tingkat produk kelas menengah. Harga yang ditawarkan pun terjangkau karena menyesuaikan dengan pedagang yang akan menjual kembali produk toge di pasar. Pesaing. Dalam dunia bisnis, adanya pesaing bukan lagi menjadi hal yang baru dan dapat dihindari lagi. Keberadaan pesaing justru menimbulkan motivasi tersendiri bagi pejalan bisnis tersebut untuk mengembangkan usahanya agar tidak kalah dengan para pesaingnya. Oleh karena itu, Thomas Indotama terus melakukan continue improvement demi menjaga kualitas produk yang dimiliki agar mampu terus bersaing di pasaran. Adapun pesaing Thomas Indotama sebagai berikut: 1. CV Tani Pangan Perkasa, 2. CV Green Production, 3. CV Share Megah Utama. Strategi bauran pemasaran. Pertama, produk CV Thomas Indotama menyediakan toge yang terbuat dari bahan dasar kacang kedelai yang berkualitas. Pemilihan jenis kacang kedelai yang berkualitas ini bertujuan agar produk yang dibuat memiliki kualitas yang baik dan dapat memuaskan konsumen. Lokasi. Thomas Indotama memilih melakukan lokasi produksi di daerah Karawang Wetan yang berada di dekat pasar dan dekat dengan saluran air irigasi supaya limbah produk yang dihasilkan dapat mengalir dan tidak dapat menyumbat saluran air warga sekitar. Yang ketiga adalah harga. Penempatan harga disesuaikan berdasarkan jenis kacang kedelai yang dipilih berdasarkan kualitas terbaik. Harga yang ditawarkan berkisar antara 8.000 sampai 10.000 per kilogram. Berikut adalah contoh perhitungan 1 kg toge sesuai dengan perhitungan cost plus pricing. Rumusnya adalah harga pokok atau variable cost ditambah fixed cost dibagi total sales. Diketahui variable costnya ada dalam 4.000, fixed costnya ada 200.000, total salesnya ada 50 kg. Maka harga pokoknya adalah 4.000 ditambah 200.000 dibagi 50 sama dengan 8.000 per kilogram. Promosi. Untuk menarik minat konsumen, CV Thomas Indotama melakukan beberapa promosi seperti promosi penjualan, memberikan potongan harga jika konsumen membeli 100 kg dan potongan harga jika membeli lebih dari 30 kg. Pemasaran dari mulut ke mulut atau word of mouth. CV Thomas Indotama bukanlah sebuah bisnis pertanian yang besar karena seringnya iklan di TV, melainkan salah satu lembaga yang namanya besar karena proses pemasaran dari mulut ke mulut. CV Thomas Indotama dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi konsumen dengan produk yang berkualitas hingga yang lainnya bisa saling menyebarkan informasi mengenai produk yang kami jual. Aspek bisnis dan produksi. Cakupan produksi. Untuk mendapatkan suatu kualitas produk tauge yang bagus, maka pemilihan kacang kedelai menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa ada berbagai macam jenis kacang kedelai yang kualitasnya sudah tidak diragukan lagi. Selain pemilihan kacang kedelai yang berkualitas, hal lain yang harus diperhatikan adalah cara produksi dari toge itu sendiri, mulai dari pencucian kedelai sampai penanaman kacang kedelai. Maka dari itu, dipilihlah orang-orang yang berpengalaman di bidangnya untuk menghindari loss quality control atau product catat. Kebutuhan teknis. Yang pertama adalah lokasi, pasar, yang kedua ada bahan baku, 3 ada transportasi, dan 4 tenaga kerja, dan kelima ada yang lainnya. Nah, berdasarkan metode penilaian hasil value, maka lokasi yang tertinggi dipilih yaitu daerah Teluk Jambe dengan nilai 180. Yang kedua adalah bangunan atau gedung.
CV Thomas Indotama membeli sebuah bangunan berjenis rumah yang luasnya 300 meter persegi. Yang ketiga adalah peralatan produksi. Yang pertama adalah tahang kayu, tandon air, saringan bambu, selang besar, keranjang bambu, dan juga terpal koran. Yang keempat adalah peralatan produksi pendukung. Yang pertama adalah karung dan timbangan. 5 adalah bahan baku utama. Bahan baku utama yang digunakan adalah kacang kedelai lokal maupun impor yang berkualitas tinggi. Bahan baku yang utama yang digunakan adalah kacang kedelai lokal maupun impor yang berkualitas tinggi. Bahan baku pendukung yaitu vitamin, nutrisi, air, dan lain-lain. Dan ketujuh adalah penyediaan bahan baku. Untuk mendapatkan bahan baku produksi yang berkualitas, CV Thomas Indotama bekerja sama dengan berbagai supplier yang berada di daerah Karawang dan sekitarnya. 8 adalah proses produksi, yang itu dimana pertama ada perendaman, penyaringan, pembagian atau pemilihan, terus kedua adalah penyiraman, pembalikan, menyiramkan vitamin dan nutrisi, yang terakhir adalah pemasaran. Untuk yang ke-9, kebutuhan tenaga kerja. Ada 7 orang tenaga kerja yang dimiliki oleh CV Thomas Indotama, 1 manajer keuangan, 1 manajer pemasaran, dan 4 orang karyawan lainnya. Yang 10 adalah siklus produksi. Yang pertama adalah penyaringan, proses produksi, dan juga penjualan produk. Ya, yang selanjutnya adalah tata letak. Yang sebelah kiri atas adalah rumah pemilik. Di situ ada juga ruang produksi, tempat istirahat, kamar karyawan, kamar mandi, dan parkiran, dan juga timbangan. Dan selanjutnya adalah kebutuhan modal. Yang pertama adalah bangunan gedung senilai 450 juta, kendaraan 250 juta, bahan baku 100 juta, peralatan 50 juta, lain-lainnya itu 10 juta. Jadi total kebutuhan modal yang dibutuhkan oleh CV Thomas Indotama adalah 860 juta rupiah. Bab keempat adalah aspek finansial dari CV Thomas Indotama. Untuk biaya prainvestasi, yang pertama adalah biaya pembuatan studi sekitar 10 juta, biaya pengurusan izin 15 juta. Untuk total biaya prainvestasi adalah 25 juta. Biaya aktiva tetap, yang pertama adalah aktiva tetap berwujud, yang berupa bangunan, kendaraan, peralatan, bahan baku, dan pelengkap lainnya, yang sekitar 860 juta. Aktiva tetap tidak berwujud yaitu adalah merek dagang sekitar 5 juta. Jadi total investasi yang dikeluarkan dari CV Thomas Indotama yaitu sekitar 860 juta. Biaya operasional, yang pertama adalah bahan baku per bulan itu sekitar 70 juta, jadi per tahun adalah 840 juta. Biaya tenaga kerja langsung manajer per bulannya adalah 1.200.000 untuk 1 orang, dan per tahunnya adalah 4.400.000. Manajer pemasaran 1 orangnya gaji per bulannya adalah 1.200.000, dan per tahunnya adalah 4.400.000. Karyawan produksi 2 orang, gaji per bulannya 1 juta, untuk 2 orang jadi 2 juta, dan per tahun ada 24 juta. Karyawan distribusi ada 2 orang, gaji per bulannya 2 juta, dan juga per tahunnya 24 juta. Biaya listrik dan air sekitar 6 juta per bulan dan 75 juta per tahun. Biaya pemasarannya ada 500.000 per bulan dan per tahunnya 600.000. Biaya transportasi 1.700.000 per bulan dan 20.400.000 per tahun. Adalah per bulannya adalah 84.600.000 yang dikeluarkan oleh CV Thomas Indotama, dan per tahunnya adalah 1.015.200.000 rupiah. Investasi adalah 860 juta, modal kerjanya 200 juta per tahun, umur ekonomisnya 5 tahun, investasi dikurang modal kerja dibagi umur ekonomis. Penyusutannya adalah 860 juta dikurang 200 juta dibagi 5 tahun, yaitu sekitar 132 juta. Arus kas. Untuk payback period atau PP, investasi adalah 860 juta, kas bersih per tahun pertama adalah 180 juta, jadi sekitar 680 juta. Terus kas bersih tahun kedua ada 200 juta, untuk dikurangi jadi 480 juta. Kas bersih tahun ketiga adalah 230 juta, jadinya dikurangi jadi 250 juta. Karena sisa tidak bisa dikurangi lagi untuk tahun berikutnya, maka payback period tahun ketiga dibagi profit tahun keempat, yaitu
PP sama dengan 250 juta dibagi 270 dikali 12 bulan sama dengan 11 bulan atau 11 bulan, berarti atau sekitar jadi 11 bulan. Maka payback period adalah 3 tahun 11 bulan. Payback period kurang dari unsur R umur ekonomis atau 5 tahun, maka dinyatakan baik. Dan juga average rate of return atau ARR, rata-rata EAT ARR sama dengan average earning after tax dibagi rata-rata investasi atau average of investment. Rata-rata EAT sama dengan total EAT dibagi umur ekonomis. Rata-rata investasi dibagi 2. Total EAT 180 ditambah 200 juta tambah 215 juta tambah 230 tambah 270 juta dibagi 101 miliar 95 juta. Rata-rata EAT adalah 1 miliar 95 juta dibagi 5 sama dengan 219. Rata-rata total investasi 860 juta dibagi 2 sama dengan 430. AR sama dengan 219 juta dibagi 430 sama dengan 50,9 dibulatkan menjadi 51%. Net present value. Jika kas bersih setiap tahun, yang tahun pertama adalah 180, tahun kedua 200, tahun ketiga 215, tahun keempat 230, tahun kelima 270. Misalnya adalah 100, kas bersih atau project 280, 300, 315 pada tahun ketiga, 330 pada tahun keempat, 370 pada tahun kelima. Diskon faktornya menggunakan 20%. Present value kas bersih pada tahun pertama ada 233, 240, tahun kedua 208, 200, tahun ketiga 182, 385, tahun keempat adalah 159, 060, dan tahun kelima adalah 148, 740. Total persen value kas bersih 931.625.000. Total persen value investasi 860 juta. Jadi 931.625 dikurang 860 juta sama dengan NPV-nya itu 71.625. NPV lebih dari 0 maka dinyatakan usaha layak atau baik. Internal of return rata-rata kas bersih 190 juta tambah 200 juta tambah 215 juta tambah 230 juta tambah 270 juta dibagi 5 sama dengan 219 juta. Perkiraan PP adalah 860 juta dibagi 219 juta sama dengan 3,926. Dalam tabel A, 2 tahun kelima diketahui yang terdekat dengan angka 2,424 adalah 39, 90 adalah 30%. Setelah subjektif, tiap diskon kita kurangi 2% menjadi 28 sehingga net present value-nya dapat dilihat sebagai tabel berikut. Tahun pertama kas bersihnya ada 280, tahun kedua 300, tahun ketiga 115, tahun keempat 330, tahun kelima 370. Diskon faktor 28%. Persen value kas bersihnya adalah 218,80, 183, 150, 295, 123, 90, 107, 70, dan total persen value kas bersih adalah 782.695. Perhitungan net present value dengan diskon faktor 30%. Tahun pertama ada 280, tahun kedua 300, tahun ketiga 315, tahun keempat 330, dan kelima 370 dan menggunakan diskon faktor 30%. VV kas bersihnya adalah 217, 180, 30, 146, 790, 119, 130, 103, 600, dan total persen value kas bersihnya adalah 766.820. Kemudian jika tabel tersebut digabungkan sebagai berikut: tahun pertama kas bersihnya 2.800.000, tahun ketiga 3 juta, tahun keempat 3.150.000, tahun keempat 3.300.000, tahun kelima 3.700.000. Menggunakan diskon faktor 28,
total present value-nya sekitar 782.995 dikurang 867 juta, hasilnya adalah minus 77.305. Sedangkan menggunakan diskon faktor 30% yang totalnya adalah 766.820 dikurang 860, hasilnya minus 93.180. Interpolasi 28%, FIFA 786.695 dan PV IVA 782.695. 30% 766.820 dikurang jadi 15,875, dan sedangkan PV IVA pada internal investment 860 juta, 782.695 dikurang 860 juta sama dengan 77.305. IRR sama dengan LI bagian PV. IRR sama dengan 28 plus minus 77.305 dibagi minus 170.405 kali 1%. IRR sama dengan plus 0,004% sama dengan 28 dibulatkan menjadi 28%. Profitability Index atau PI. Rumus yang digunakan mencari PI sebagai berikut. PI sama dengan sigma PV kas bersih dibagi sigma PV investasi kali 100%. Jika kas bersih berbeda setiap tahun, maka mencari PI adalah sebagai berikut. PI sama dengan 931.625 juta dibagi 860 juta dikali 100% sama dengan 1,08 kali dibulatkan menjadi 1,1 kali. PI lebih besar dari 1 maka diterima atau baik. Kesimpulan aspek keuangan. Kesimpulan dan perhitungan di atas untuk kasus kas bersih yang berbeda setiap tahun dapat dilihat dalam tabel berikut. Tukut payback periodenya adalah 3 tahun 11 bulan atau 4 tahun. Hasil pengukurannya adalah 4 tahun dikatakan baik. ARR-nya, flat return of return-nya 55%, hasil pengukurannya 50% baik. Dan present value atau NPV-nya adalah minus 77.305.000 dan hasil pengukurannya adalah minus 93.180 tidak baik. Internal rate of return atau IRR 28% dan hasil pengukurannya 24% baik. Profitability Index atau PI 1,1 kali dan hasil pengukurannya 1 kali dikatakan baik. Kesimpulan, berdasarkan beberapa aspek yang telah dikaji, CV Thomas Indotama sudah termasuk dalam kategori perusahaan yang layak untuk dijalankan. Perusahaan ini sudah memiliki legalitas hukum yang sah dan sesuai dengan aturan. Selain itu, dalam segi teknis dan produksi, perusahaan ini sudah sangat rapi. Dan juga dilihat dari segi keuangan, perusahaan ini memiliki keuntungan yang cukup besar. Akan tetapi, dalam segi keuangan perlu adanya penghematan dana produksi agar perusahaan dapat terus melakukan proses produksi yang berkelanjutan dan usaha yang lebih sehat lagi dari bidang keuangannya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RR Galan Sabriana Lukitasari. Saya dari kelas manajemen 19F. Di sini saya akan menjelaskan studi kelayakan bisnis pada bengkel Darujati Otomotif. Aspek hukum yang dimiliki pada bengkel ini adalah nama perusahaan CV Putra Darujati, pemilik adalah Ibu Yuni Irianti, jenis usaha pada bengkel ini adalah jenis perbengkelan dan jual beli mobil bekas. Kegiatan usaha yang dilakukan pada bengkel ini adalah body repair, sporing, balancing, turn up, oli, ban velg, variasi, cuci, dan juga vakum. Bisa dilakukan untuk asuransi dan juga umum. Bengkel Darujati Otomotif ini bertempatkan di alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 29, Bypass, Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Aspek legalitas yang dimiliki pada bengkel Darujati ini adalah bentuk perusahaan sudah CV, memiliki izin usaha atau SIUP, memiliki izin perusahaan atau TDP, dan juga NPWP. Aspek manajemen pada bengkel Darujati ini adalah pemilik adalah Ibu Yuni Irianti, direktur adalah Bapak Sony Darujati,
Dan manajer HRD sekaligus manajer marketing adalah Bapak Bambang Rudianto. Manajer keuangan adalah Bapak Wandi. Uraian kerja pada pemilik, yaitu bertanggung jawab terhadap CP, melakukan pengawasan terhadap kebijakan direksi dalam menjalankan usaha, memberikan nasihat kepada direksi. Uraian kerja direktur, memutuskan, menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan, bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan, bertanggung jawab atas kerugian yang dihadapi perusahaan dan juga keuntungannya, menetapkan strategi untuk mencapai suatu misi dan misi pada perusahaan bengkel dari Jati Otomotif. Uraian kerja manajer HRD dan manajer marketing, merencanakan, mengembangkan dan mengimplementasikan strategi di bidang pengelolaan dan pengembangan SDM, memonitor pengukuran dan melaporkan permasalahan peluang, rencana pengembangan dan perhubungan dengan SDM, mengkoordinasi dan meningkatkan penjualan melalui online dan offline, dan mempromosikan untuk meningkatkan penjualan, mengevaluasikan pencapaian target sales. Uraian kerja manajer keuangan, merencanakan, mengatur, dan mengontrol perencanaan, laporan pembiayaan perusahaan, mengontrol arus kas, anggaran, dan analisis keuangan pada perusahaan. Aspek pasar dan pemasaran pada bengkel dari Jati Otomotif. Pasar sasaran. Pasar sasaran yang dilakukan dengan memberikan harga terjangkau, tempat strategis, promosi, bekerja sama dengan perusahaan swasta dan kepemerintahan, bisa dilakukan untuk umum ataupun asuransi dan semua kalangan, baik itu kalangan menengah, bawah, atau menengah ke atas. Segmentasi pasar, tidak membuka cabang dimanapun, hanya menargetkan konsumen yang diraih adalah masyarakat yang tertinggal di perkotaan Karawang, Purwakarta, dan Subang. Potensi pasar, meningkatkan kualitas pelayanan, melakukan kerjasama dengan analisis perilaku konsumen agar mendapatkan konsumen tetap dan memuaskan konsumen. Posisi pasar, posisi pasar yang strategis membuat konsumen nyaman dan memberikan kualitas jasa yang diberikan. Pesaing, dalam dunia bisnis, adanya pesaing bukan lagi menjadi hal yang harus dihindari. Keberadaan pesaing justru menimbulkan motivasi tersendiri bagi CV Putra Darujati untuk mengembangkan usahanya agar tidak dikalahkan dengan para pesaingnya. Sehingga bengkel Darujati Otomotif terus melakukan continuous improvement demi menjaga kualitas produk yang dimiliki agar mampu terus bersaing di pasaran. Adapun pesaing bengkel dari Jati Otomotif Karawang sebagai berikut. Yang pertama adalah PT Jaya Sutra Autopart, yang kedua adalah CV Sinar Surya Motor. Aspek pasar dan pemasaran. Strategi berbaur pemasaran yang pertama adalah produk. Menyediakan pelayanan jasa seperti body repair, sporing, balancing, tone up, oli, ban velg, variasi, cuci, dan juga vakum. Yang kedua adalah lokasi. Berada di pusat kota, mudah dilalui angkutan umum, mudah dijangkau, dan berbagai macam ruang publik kota. Yang ketiga adalah harga. Harga yang ditawarkan berkisaran dari harga 50.000 sampai 10 juta sesuai dengan servis yang diinginkan oleh konsumen. Yang keempat adalah promosi. Untuk menarik minat konsumen, bengkel dari Jati Otomotif melakukan berbagai promosi seperti promosi penjualan. Jika konsumen melakukan servis 1 set akan mendapatkan potongan harga. Kedua, pemasaran interaktif. Media sosial seperti Facebook dan situs web akan memberikan diskon. Yang ketiga, pemasaran dari mulut ke mulut, memberikan pelayanan jasa yang memuaskan konsumen sehingga konsumen satu dengan yang lainnya bisa saling menyebarkan informasi tentang bengkel dari Jati Otomotif. Aspek teknis dan produksi. Cangkupan jasa. Untuk mendapatkan kualitas pelayanan jasa, maka pemilihan montir menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan.
karena montir dalam perbengkelan menjadi salah satu kunci utama. Kebutuhan teknis. 1. Lokasi. Pengunjung tertinggi berada di lokasi Karawang dengan nilai 136. 2. Bangunan atau gedung. Office, ruangan meeting, gedung, halaman, servis, dan steam mobil dengan luas keseluruhan sekitar 800 meter persegi. 3. Peralatan servis seperti dongkrak, kunci Inggris, kunci sok, kunci ring pas, dan lain sebagainya. 4. Peralatan balancing, tree changer, wheel balancer, finish balancer, wheel anir. 5. Bahan baku utama seperti berbagai jenis peralatan bengkel yang berkualitas, oli, dan kampas rem. 6. Bahan baku pendukung, steam mobil, dan juga detailing. 7. Penyediaan bahan baku seperti oli dan obat-obatan perawatan untuk mobil yang dipilih dengan kualitas tinggi. 8. Kebutuhan tenaga kerja. Bengkel Darujati Otomotif memiliki 20 orang tenaga kerja yang diantaranya 10 orang montir, 6 orang bekerja sebagai detailing, dan 4 orang sebagai steam mobil. Tata letak. 1. Office. Penempatan office di bagian belakang berfungsi agar proses pekerja pegawai dan ruang meeting atau ruang tamu. 2. Gudang. Berada di sebelah office agar memudahkan pegawai untuk mengambil barang atau bahan baku yang dibutuhkan. 3. Area servis dan balancing. Berada di depan gudang agar memudahkan pegawai dalam pengambilan bahan baku untuk kebutuhan servis dan perawatan. 4. Kasir. Berada di depan office dan samping halaman servis untuk memudahkan konsumen melakukan transaksi pembayaran. 5. Steam mobil. Berada di luar area atau halaman gedung, samping office dan kasir. 6. Area detailing. Berada di depan area servis, di luar area gedung agar memudahkan pegawai melakukan detailing. 7. Area parkir antrian mobil. Berada di luar gedung, area paling depan berfungsi untuk mengantri mobil yang ingin diservis. Kebutuhan modal. Yang pertama, bangunan atau gedung sebesar 2,5 miliar. Yang kedua adalah peralatan sebesar 520 juta. Yang ketiga adalah bahan baku sebesar 380 juta rupiah. Yang keempat adalah mesin sebesar 1 miliar. Dan yang kelima adalah lain-lain sebesar 600 juta rupiah. Yang ditotalin sebesar 5 miliar juta rupiah. Aspek finansial. Pertama adalah biaya kebutuhan. Di dalam biaya kebutuhan ini ada 2. Yang pertama adalah biaya prainvestasi, yaitu biaya pembuatan studi sebesar 2,5 miliar. Yang kedua adalah biaya pengurusan izin-izin sebesar 35 juta. Total biaya adalah 2 miliar 530 juta rupiah. Yang kedua adalah biaya aktiva tetap. Aktiva tetap terwujud. Yang pertama adalah bangunan sebesar 2,5 miliar rupiah. Yang kedua adalah bahan baku sebesar 380 juta rupiah. Yang ketiga adalah mesin sebesar 1 miliar juta rupiah. Yang keempat adalah peralatan sebesar 520 juta rupiah. Yang kelima adalah perlengkapan sebesar 600 juta rupiah. Biaya total adalah 5 miliar juta rupiah. Yang kedua adalah aktiva tetap tidak terwujud. Yang pertama adalah merek dagang sebesar 5 juta. Total investasi sebesar 7 miliar 400 juta rupiah. Yang ketiga adalah operasional. Total dari operasional ini dalam per bulan adalah sebesar 442 juta rupiah.
dan total per tahunnya adalah sebesar 5.304 rupiah. Dan biaya investasinya sebesar 7.540 juta rupiah. Modal kerjanya sebesar 5 miliar rupiah. Umur ekonomisnya 5 tahun. Dan total penyusutannya adalah 508 juta rupiah. B. Arus kas stable, kas selama umur ekonomis. IT-nya sebesar 1.663.200 juta rupiah. Kas bersihnya sebesar 4.203.200 juta rupiah. Dan kas bersihnya adalah sebesar 2.477.160.800 juta rupiah. C. Penilaian kelayakan investasi. Payback atau PPP adalah sebesar 6.284.800 juta rupiah dibagi 408 juta rupiah dikalikan 12 bulan sama dengan 108,8 bulan atau 185 bulan. Yang kedua adalah average rate of return atau AER, yaitu dengan jumlah 332.640 juta rupiah dibagi 3.770 juta rupiah sama dengan 88,2% atau yang dibulatkan menjadi 89%. Yang keempat adalah internal rate of return atau IRR. Perkiraan dari PP sebesar 7.540 juta rupiah dibagi 640 juta rupiah sama dengan 8,96093. Menggunakan perhitungan NF dengan PDF 28%, nilai NF positif sebesar 2.087.388 juta rupiah dikurangin 7.540 juta rupiah sama dengan 540,612 juta rupiah. Perhitungan NPF dengan DF 30%. Nilai NPF sesudah negatif sebesar 2.047.667.200 juta rupiah dikurangin 7.540 juta rupiah sama dengan negatif 5.492.392.800 juta rupiah. ER dengan 28 ditambah 5.492.392.800 juta rupiah dibagi 545.2.612 juta rupiah dikalikan dengan 1%, yaitu 549.2.302.800 juta rupiah dibagi 552.612 juta rupiah dikalikan 1%. IR 28 ditambah 0,290% sama dengan 28,081 atau dibulatkan menjadi 28,1%. Prof PI sebesar 2.477.160.800 juta rupiah dibagi 7.540 juta rupiah dikalikan 100 sama dengan 0,32. Kesimpulan aspek keuangan ini adalah yang pertama payback period atau PP, hasil pengukurannya 15 tahun 4 bulan,
Terus hasil pengukurannya juga 5 tahun dan keterangannya baik. Yang kedua adalah Advanced Rater of Retum atau ARR dengan 58%, 50% dan keterangannya baik. Yang ketiga adalah Net Present Volume atau NPV dengan hasil pengukuran sebesar 5.062.839.200 juta rupiah. Hasil pengukurannya 508 juta rupiah dan keterangannya baik. Yang keempat adalah Internal Rate of Return atau IRR. Hasil pengukurannya adalah 28,1%. Hasil pengukurannya juga 24% dan keterangannya baik. Yang kelima adalah Profit Portabilitas Index atau PI. Hasil pengukurannya 1 kali, hasil pengukurannya 1,1 kali dan keterangannya baik. Maka kita dapat simpulkan dari studi kelayakan bisnis pada bengkel Darujati Otomotif ini, berdasarkan beberapa aspek yang telah dikaji pada CV Putra Darujati sudah termasuk dalam kategori perusahaan yang layak untuk dijalankan. Perusahaan ini sudah memiliki legalitas hukum yang sah dan sesuai dengan aturan. Selain itu, dalam segi teknis dan jasa, perusahaan ini sudah sangat rapi. Dan juga dilihat dari segi keuangan, perusahaan ini memiliki keuntungan yang cukup besar. Akan tetapi dalam segi pemasaran, perlu adanya pemasukan dari konsumen dan juga para mitra perusahaan agar perusahaan dapat terus melakukan continue improvement. Terima kasih, mungkin hanya ini saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.